Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran matematika. Untuk hari ini, Bapak akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang fungsi ya. Kalau yang sebelumnya itu dinyatakan dalam bentuk diagram panah, untuk hari ini kita nyatakan dalam bentuk grafik ya. Ini ada sebuah contoh soal di mana daerah asal fungsi f dari x ke 2x dikurang 1 adalah x, di mana x itu antara negatif 2 dan tidak lebih dari 2, dan x anggota bilangan real. Tentukan daerah hasilnya, kemudian nyatakan ke dalam grafik ya. Ini untuk contoh soalnya. Kita yang pertama, untuk sebelumnya berarti kita harus cari dulu daerah asalnya. Daerah asalnya itu ya ini dari sini ya. Daerah asalnya. Daerah asalnya itu berapa? Kita antara negatif 2 dan tidak lebih dari 2. Berarti angka yang pertama itu adalah, kita tulis bahwa domainnya itu ada daerah asalnya atau domainnya itu adalah ya, daerah asalnya adalah negatif 1, 0, 1, dan 2. Ini kenapa negatif 2 tidak masuk? Ingat, kalau yang ada tanda, tidak ada tanda kurang dari sama dengan, berarti itu angka 2-nya, negatif 2-nya itu tidak masuk ya. Sedangkan kalau misalkan di bawahnya ada tanda kurang dari sama dengan, yaitu ada garis bawah ya, di tanda kurangnya, berarti itu negatif 2-nya di sini angka 2-nya masuk ya. Jadi domainnya atau daerah asalnya adalah negatif 1, 0, 1, dan 2. Untuk selanjutnya, kalau misalkan sudah didapat domainnya, maka dilanjutkan dengan mencari daerah hasil atau ranknya. Caranya kayak gimana? Sama dengan cara sebelumnya, yaitu di pelajaran yang sebelumnya kita menggambar, menyatakan ke dalam, memasukkan ke dalam rumus fungsi kayak pola bilangan lagi ya. Jadi sama dengan cara materi sebelumnya ya. Kita coba lihat di dalam ini ada fx sama dengan 2x dikurang 1. Fx itu berarti fungsi x, di mana rumus fungsinya itulah 2x dikurang 1. 2x dikurang 1 dari mana? Dari sini ya. 2x dikurang 1 yang ini ya. Dan negatif 1 ini dari mana? Negatif 1 ini dari daerah asalnya atau domainnya. Negatif 1, negatif 1, 0, 1,2. Berarti ini daerah asalnya ya. Berarti kalau x nya negatif 1, berarti yang x di sini diganti sama negatif 1. Jadi 2 dikali negatif 1 berarti negatif 2 dikurang 1 sama dengan negatif 3. Dan selanjutnya kalau f-nya 0, kalau f-nya 1, kalau f-nya 2 gitu ya, dan seterusnya. Coba kita lihat, kalau misalkan f0 berarti 2 kali 0, 2 kali 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1 ya. Jadi kalau misalkan f1-nya 1 berarti 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1 ya. Kalau f-nya 2 berarti x-nya 2. Berarti 2 kali 2 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, ini adalah cara mencari hasil domainnya, yaitu dengan memasukkan nilai x atau daerah asal ke dalam rumus fungsinya. Nah, untuk sekarang berarti daerah hasilnya apa? Atau ranknya ya. Berarti ranknya itu adalah negatif 3, negatif 1, 1, dan 3. Berarti ranknya itu adalah, negatif 3, negatif 1, 1, dan 3. Nah, selanjutnya kalau udah kayak gini gimana? Jadi kita pakai himpunan pasangan berurutan untuk menggambarkan titik koordinatnya. Contohnya yang negatif 1, kalau daerah asalnya negatif 1, maka hasilnya itu negatif 3. Berarti x-nya itu negatif 1. Berarti kalau dalam himpunan pasangan berurutannya, berarti di sini ya, kalau misalkan x-nya negatif 1 ya, maka daerah hasilnya atau ranknya negatif 3.
ya. Sekarang selanjutnya, kalau misalkan X-nya 0, maka daerah hasilnya adalah negatif 1 ya. Kalau misalkan X-nya 1 ya, maka daerah hasilnya adalah positif 1 ya. Sedangkan kalau misalkan nilai X-nya 2, maka hasilnya itu adalah 3 ya. Nah, ini ya. Coba kalau misalkan kita lihat dari ini membentuk sebuah titik koordinat. Pelajaran sebelumnya itu tentang koordinat kartesius. Nah, ini tinggal dimasukkan X-nya negatif 1, berarti kan ingat kalau misalkan dalam titik koordinat itu X, Y ya. Yang awal itu X dan yang selanjutnya adalah Y ya. Berarti X-nya negatif 1, Y-nya negatif 3. Berarti titiknya ada di mana? Titiknya ada di kita X negatif 1,3, berarti di sini ya. Ini titiknya. Ini titiknya di sini. Dan sekarang kalau misalkan X-nya 0, maka negatif 1. Berarti kalau 0 ini di sini. Ini ya. Karena X-nya 0 berarti ini kurang jelas ya. Diulangi lagi. Jadi kalau X-nya tadi negatif 1, ini jawabannya di sini ya. Sedangkan kalau misalkan X-nya 0 di sini, ini negatif 1. Sekarang kalau X-nya 1, maka ringnya atau daerah hasilnya itu adalah 1. Ya, berarti ada di sini ya. Ini ya. Sekarang kalau misalkan X-nya 2 atau daerah asalnya 2, maka ringnya atau daerah hasilnya adalah 3. Berarti ada di sini ya. Maaf itu. Oh, ini di sini nih. Nah, coba lihat. Ini kalau misalkan kita tarik, ini bisa membuat, kalau kita sambungkan seluruh titik-titik ini akan membentuk sebuah garis ya. Itu garis akan membentuk sebuah garis fungsi, yaitu di sini ya. Kalau misalkan X-nya negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 3. Kalau X-nya 0, maka hasilnya negatif 1. Kalau X-nya 1 atau daerah asalnya 1, maka ringnya atau daerah hasilnya adalah 1. Kalau daerah asalnya 2, maka ringnya adalah 3 atau Y-nya berarti ya. Jadi bisa, ini adalah sebuah grafik fungsi, yaitu garisnya ya. Ini cara menyatakan fungsi ke dalam bentuk grafik ya. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Jangan lupa baca-baca lagi, pahami, dan jika ada yang perlu ditanyakan bisa tanyakan langsung ke Bapak ya. Cukup sekian dari Bapak. Jadi Bapak ulangi lagi untuk review materinya. Jadi untuk cara mencari menyatakan fungsi ke dalam bentuk grafik harus dicari dulu. Kalau misalkan domainnya bentuknya seperti yang di atas, berarti harus dicari dulu daerah asalnya berapa aja ya. Kalau setelah misalkan daerah asalnya udah diketahui, maka kita nyatakan cari daerah hasilnya, yaitu dengan memasukkan daerah asalnya ke dalam rumus fungsinya ya. Setelah didapat daerah asalnya, kita bentuk ke dalam himpunan pasangan berurutan seperti materi sebelumnya ya. Nah, kalau sudah ini kan membentuk koordinat kartesius. Ini sama aja dengan ya pelajaran sebelumnya, yaitu koordinat kartesius. Jadi ini sebuah titik kan, tinggal dimasukkan titik-titiknya dan akan membentuk sebuah garis. Ataupun ingat, kalau fungsi itu hanya memiliki satu pasangan. Negatif 1 pasti pasangannya itu hanya negatif 3. Tidak. Jadi tidak mungkin tidak mempunyai pasangan, dan pasti hanya satu pasangan gitu ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.